Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Arman, NIM 2303 12686 dari Sistem Informasi B. Pada hari ini saya akan menonton video dan melakukan latihan pada pertemuan ketiga, yaitu adalah data mining untuk module package dan library. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan praktikum data mining pertemuan ketiga yang isinya adalah modul, package, library pada Python. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu modul, package, library, serta perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama, modul adalah sebuah file yang isinya berupa sekumpulan kode fungsi dan global variabel yang disimpan dalam ekstensi .py di sini. Kemudian, ada package, yaitu sekumpulan modul yang memiliki konstruktor underscore init dalam satu folder. Jadi kita basis package itu berada dalam satu folder. Kemudian, di sini ada library, yaitu gabungan dari package dan modul yang memiliki fungsionalitas saling berkaitan. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam membuat suatu program. Secara analoginya, kita bisa mengibaratkan modul itu adalah sebagai jari, package itu adalah tangan, dan library adalah lengan di sini. Jadi, namun pada kenyataannya ada beberapa yang dari library ini kita langsung buat modul, jadi package-nya itu terlewatkan. Oke, sebelum saya masuk ke materinya, perlu saya jelaskan di sini untuk membuat modul kita buat menggunakan new. Misalkan di sini di Jupyter, new Python. Di sini kita tuliskan nama modulnya. Oke. Kemudian kita isikan modulnya berisi fungsi-fungsi yang kita inginkan dan kita download as Python di sini .py. Nanti fungsi nama modulnya. Misalkan di sini di Jupyter, new Python. Di sini kita tuliskan nama modul. Oke. Kemudian kita isikan modulnya berisi fungsi-fungsi yang kita inginkan dan kita download as Python di sini .py. Nanti akan tersimpan di directory di laptop kita .py. Nanti akan tersimpan di directory di laptop kita. Oke, di sini saya sudah buat untuk contohnya. Kemudian untuk teman-teman yang biasanya terkendala di Jupyter, itu sebenarnya ada alternatif menggunakan Google Collaboratory. Oke, di sini saya sudah buat di directory di laptop kita Python di sini .py. Nanti akan tersimpan di directory di laptop kita. Oke, di sini saya sudah buat untuk contohnya. Kemudian untuk teman-teman yang biasanya terkendala di Jupyter, itu sebenarnya ada alternatif menggunakan Google Collaboratory di sini. Ini harus diinstal terlebih dahulu. Untuk membuat modul, itu kita bisa new Google Collaboratory. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan di sini nama modul. Itu seperti apa sesuai dengan tujuan dari pembuatan modul. Kemudian download py untuk kita membuat modulnya. Tentunya di sini ada isian berupa fungsi-fungsinya. Oke. Di sini saya sudah buat modul namanya LBD sesuai dengan dari modul ataupun materinya, yaitu isinya perhitungan luas bangun datar dari luas segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, jajar kenjang, luas bola ketupat, dan luas lingkaran. Kita kemudian yang tadi ketika sudah buat, ini saya sudah buat
Kemudian yang tadi ketika sudah buat, ini saya sudah buat. Kita tadi ketika sudah buat, ini saya sudah buat, kita upload.
modul tersebut. Ini modul yang sudah saya buat. Kita upload modul tersebut ke dalam direktori yang sama dengan lembar kerja kita. Misalkan di sini hari ini saya akan lembar kerja itu dinamakan pertemuan underscore 3 di sini. Jadi kita upload ya, upload misalkan di sini kita upload di folder ini yang sama dengan lembar kerja kita, yaitu pertemuan 3. Ini untuk Jupyter. Kalau misalkan menggunakan Google Colab, itu bisa menggunakan perintah ini, form google.colab import files.upload. Ketika kita run, oke, ketika kita run, maka akan muncul choose file di sini. Kita bisa pilih, misalkan tadi tlbd. Oke, kita pilih lbd di sini. Ketika sudah berhasil, ini akan prosesnya 100% saving lbd.py to lbd.py. Jadi perbedaan antara Google Colab dengan Jupyter, kalau misalkan Jupyter kita basisnya itu folder pada laptop atau komputer kita, namun untuk Google Colab itu bekerjanya itu berdasarkan drive di sini. Nah, ketika kita panggil di sini, maka akan muncul di sini lbd.py. Oke, untuk langkah selanjutnya sama antara Jupyter dan juga pengguna Google Colab di sini. Untuk memanggil modul, kita menggunakan import nama modulnya kita tuliskan. Kemudian untuk memanggil fungsinya, kita tuliskan nama modul dot fungsi parameternya. Parameter di sini berarti inputannya dari fungsi tersebut. Atau kita bisa buat kode dari modulnya, import nama modul s kode. Di sini berarti kita panggilnya kode dot fungsi parameter. Kita lihat, ini berlaku untuk Jupyter dan Google Colab. Misalkan tadi kita sudah buat nama modul dengan nama lbd di sini. Oke, kita akan panggil fungsi luas segitiga yang ada pada lbd yang didefinisikan sebagai ls. Kita tulis lbd.ls. Jadi kita tuliskan dulu nama modulnya, kemudian nama fungsinya, kemudian tentunya kita inputkan parameternya. Di sini ada alas, saya tentukan di sini 1, dan tinggi itu saya tentukan 3. Maka akan dihitung dari fungsi ls ini hasilnya adalah 1,5. Kemudian yang cara kedua, kita bisa membuat kode untuk modul tersebut. Misalkan import lbd sl, berarti untuk memanggil modul tersebut kita cukup tuliskan l dot nama fungsinya di sini ls, misalkan kasusnya sama, alasnya 1, tingginya 3, itu perhitungannya 1,5. Oke, ini berlaku untuk Jupyter dan Google Colab ya, jadi silahkan dicoba. Kemudian kita masuk ke memanggil modul pada fungsi. Jadi di sini kalau kita lihat sebelumnya kita di sini import modulnya, tapi kita di sini mengimport fungsi yang ada pada modul. Jadi kita bisa tuliskan form nama modul import fungsinya apa. Berarti untuk kita manggilnya itu bisa menggunakan fungsi parameternya saja tanpa nama modul sebelumnya. Atau sama seperti modul pada langkah sebelumnya, itu kita juga bisa menggunakan kode untuk fungsi. Jadi kita tambahkan s kode. Jadi kita memanggilnya cukup dengan kodenya saja, kemudian diikuti parameternya atau inputnya. Oke, misalkan di sini saya akan memanggil fungsi luas persegi yang didefinisikan sebagai LP yang ada pada modul LBD. Jadi bisa dituliskan form LBD import LP. Maka di sini kita cukup menuliskan nama fungsinya saja. LP, misalkan di sini parameternya sisi ya. Saya contohkan sisinya itu 5, maka luas persegi dengan sisi 5 itu hasilnya adalah 25. Atau yang cara kedua, kita bisa memberi kode untuk fungsinya. Misalkan kodenya itu adalah L. Jadi kita tinggal memanggilnya L5, maka hasilnya 25. Itu untuk fungsi pemanggilan satu fungsi pada modul. Bagaimana ketika fungsinya lebih dari satu? Misalkan ada 2, jadi kita tuliskan form nama modul import fungsi 1, berarti nama fungsi yang pertama, koma fungsi yang kedua. Nah, jadi kita bisa panggil fungsi tersebut dan parameternya. Kita contohkan di sini, saya akan memanggil luas segitiga dan luas persegi pada modul LBD. Jadi kita bisa tuliskan form LBD import ls, LP di sini.
coba demonstrasikan. Di sini LP itu misalkan 6, kita panggil luas persegi dengan sisi 6, kemudian luas segitiga dengan alas 1, tinggi 3, maka akan keluar dua-duanya karena kita sudah import fungsi tersebut. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan memanggil seluruh fungsi yang ada pada modul. Ini sebenarnya sama ketika kita panggil berdasarkan modul, import modul di sini, tapi kita perbedaannya untuk memanggilnya itu hanya berdasarkan nama fungsinya saja. Jadi kita tidak perlu menuliskan nama modulnya. Oke. Misalkan di sini form LBD dari modul yang sudah ada, import semua. Nah, itu kita simbolkan dengan bintang di sini. Ini artinya all. Berarti kita bisa panggil misalkan luas segitiga, luas persegi, dan luas persegi panjang. Nah, ini akan muncul sesuai dengan inputannya ataupun parameternya. Oke, kemudian di sini untuk menampilkan path modul dapat menggunakan perintah import nama modul, print nama modul dot underscore-nya 2 kali, file underscore 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Print nama modul dot underscore-nya 2 kali, file underscore 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kemudian dari modul kita lanjutkan ke package. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini package itu basisnya adalah folder. Jadi misalkan dalam directory yang sama dengan lembar kerja kita buat sebuah folder namanya bidang underscore datar. Nah, kita upload dulu modulnya di sini. Misalkan LBD. Cuma di sini saya contohkan saja ada KBD juga. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam pembuatan package di Python kita harus menyertakan file dengan nama underscore 2 kali init underscore 2 kali .py untuk memberikan informasi bahwa directory tersebut adalah paket atau package yang berisi modul-modul. Isi dari file tersebut bisa dikosongkan, tidak perlu diisi apapun. Oke, ini untuk yang di Jupyter. Kita buat new, misalkan text file. Di sini karena saya sudah ada, kita hapus dulu. Oke, kita rename. Oke, ini untuk yang di Jupyter. Kita
buat new, misalkan text file. Di sini karena saya sudah ada, kita hapus dulu. Oke, kita rename underscore init underscore.py. Ketika sudah, kita save, kemudian kita close saja karena tadi isinya boleh dikosongkan saja. Oke, berbeda ketika kita bekerja di Google Colab, karena Google Colab itu basisnya Drive, kita harus import drive-nya. Karena di sini ketika Google Colab itu drive lokal dari Colab-nya di sini. Nah, bisa dituliskan dengan form google.colab import drive drive.mount ini kutip /content/drive. Maka nanti akan muncul folder dengan nama drive di sini, isinya adalah drive dari email kita di sini. Oke, kemudian teman-teman silahkan coba misalkan upload up modulnya itu pada folder yang ada di drive. Berarti di sini ya, tadi lbd.py ini silahkan upload file. Nah, untuk membacanya di sini kita menggunakan import sys di sini. Import sys, kemudian sys.path.append, kita tinggal kopikan saja foldernya di sini. Copy paste dari foldernya. Misalkan ini saya hapus dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti untuk pemanggilan di Google Colab tinggal kita tuliskan import fungsi ataupun modulnya, sama seperti sebelumnya. Nah, berbeda ketika kita di Jupyter, kita buat form. Di sini kita tuliskan nama foldernya. Kemudian import modulnya di sini. Oke. Untuk pemanggilannya masih sama. Ketika kita importnya adalah modul, maka kita panggil fungsinya harus dituliskan nama modulnya terlebih dahulu, lbd.ls misalkan. Nah, untuk pemanggilan berdasarkan fungsi, berarti kita tuliskan form, nama package atau nama foldernya, nama modul, import fungsinya, nama fungsinya di sini. Berarti kita tuliskan hanya fungsinya saja panggilannya, ls 1,3 misalkan. Oke, ini ada struktur umumnya yang tadi untuk kita pemanggilan berdasarkan modul, form nama package, import nama modul, berarti di bawahnya itu nama modul dot fungsi beserta parameternya. Kemudian ini untuk import berdasarkan fungsi, berarti nama package dot nama modul, import fungsi parameternya. Ataupun ini sama seperti fungsi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ketika kita memanggil semua fungsi bisa menggunakan simbol bintang di sini. Nah, ini untuk memanggil package pada Google Colab. Yang tadi form google.colab import drive.mount, kemudian import sys.path.append directory pada drive. Oke, kita lanjutkan ke library di sini. Untuk library, kita akan kenakan beberapa library berdasarkan kegunaannya yang sering digunakan oleh para pengguna Python. Yang pertama, untuk pengolahan data numerik seperti array, 1 dimensi, 2 dimensi, sampai n dimensi, itu menggunakan library NumPy di sini. Yang kedua, komputasi sains yang berbasis metode statistik bisa menggunakan library SciPy dan StatsModel. Kemudian pengolahan dan analisis data seperti Microsoft Excel atau Google Spreadsheet, ini hubungannya dengan import data nanti menggunakan Excel, itu dapat menggunakan library Pandas, PyPolar, dan Modin. Kemudian visualisasi data dapat menggunakan library Matplotlib, Seaborn, Plot9, Altair, Mayavi, Bokeh, Plotly, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk kasus machine learning bisa menggunakan scikit-learn, XGBoost, LikeDBM, CatBoost, PyCaret, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tahapan advanced machine learning yaitu deep learning, itu bisa menggunakan library kelas, TensorFlow, PyTorch, Caffe, dan lain-lain.
Ini beberapa web dari library, ini ada beberapa, misalkan saya coba ini ya, pandas.pydata. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ingin melihat apa saja yang isi oleh library Panda itu, bisa klik documentation, kemudian PDF version. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini ada penjelasan mengenai library Pandas. Silakan nanti teman-teman explore. Karena ini halaman dari PDF-nya ada 3603, jadi saya tidak bisa menjelaskan keseluruhannya. Hanya saja nanti saya akan kenalkan bagaimana cara penggunaan Pandas di Python. Nah, ini silakan nanti teman-teman explore. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Kita misalkan panggil library dari math. Ini sudah ada di Python. Kemudian misalkan kita print nilai konstanta pi. Nah, ini kita lihat ada tanda kutip, artinya ini adalah sebuah kalimat, koma, maths.pi. Artinya kita akan memanggil fungsi pi yang ada pada maths di sini. Maka akan muncul outputnya nilai konstanta pi itu 3,14 dan sebagainya. Satu lagi kita contohkan untuk library datetime di sini. Untuk datetime, misalkan print, kita buat kalimat tanggal dan waktu sekarang. Kita tuliskan datetime.now kurung. Ketika kita run, maka akan muncul waktu sekarang di sini. Kalau misalkan kita lihat di komputer saya atau laptop saya, itu 9:29:32 dengan tanggalnya itu 15 Oktober tahun 2021. Oke. Kemudian kita masuk ke salah satu library kita kenalkan, yaitu Pandas. Di sini kita untuk teman-teman yang belum terinstall Pandasnya bisa menggunakan ini, tanda seru pip install Pandas. Ini berlaku untuk Jupyter maupun Google Colab. Kalau misalkan berhasil, ini ada requirement already satisfied. Baik, ini berarti sebenarnya saya sudah terinstall Pandasnya di sini. Oke, untuk memanggilnya misalkan kita import pandas spd. Artinya nanti selanjutnya untuk memanggil pandasnya kita hanya menggunakan kode pd saja.
Oke, yang pertama kita akan buat data berdasarkan pandas ini, yaitu data frame. Saya simpan di df, itu pd.dataframe, kurung, kemudian kurung perawal, karena di sini ada beberapa keys di sini, karena di sini kita berbicara tentang dictionary. Nama, misalkan ini contoh saja namanya, silahkan teman-teman kreasi sendiri. Kemudian ada usia, dan juga ada jenis kelamin. Kemudian ketika kita panggil df-nya, maka tampilannya seperti ini. Tentunya harus diingat bahwa urutan dari Python itu diawali dari 0 di sini. Jadi jangan sampai bingung ketika kenapa data pertama itu disimbolkan dengan 0, karena ya itu urutan dari Python itu diawali dari angka 0. Oke. Bagaimana kita untuk memanggil si case-nya dari dictionary? Tentunya kita panggilkan berdasarkan namanya di sini. Misalkan saya akan panggil dari df usia. Nah, kita tuliskan di sini kurung siku age. Maka akan muncul data dari usianya dengan urutannya. Untuk misalkan saya ingin melihat nilai maksimum dari usia, bisa tuliskan df kurung siku age dot max kurung. Maka akan muncul outputnya adalah usia dengan nilai maksimum. Atau kita bisa menggunakan describe di sini. Nanti akan muncul beberapa ukuran pemusatan ataupun penyebaran pada data. Kenapa di sini yang muncul hanya age saja? Karena di sini yang bersifat numerik itu hanya age saja. Yang lainnya kan cuma name sama usia, name dan jenis kelamin itu adalah sifatnya string. Karena di sini hubungannya dengan ukuran pemusatan penyebaran, jadi yang muncul hanya data yang sifatnya numerik. Oke, langkah selanjutnya kita coba misalkan inputkan data di bawah ini pada Microsoft Excel, kemudian simpan pada direktori yang diinginkan. Ada status, misalkan ada DP, ada pekerjaan, tenor, pendidikan, penghasilan, dan tanggungan. Silahkan nanti diinputkan, kemudian simpan, ingat baik-baik direktorinya. Kita akan panggil data ini, misalkan saya simpan dalam suatu variabel namanya kredit. Nah, kita panggilnya menggunakan pd pandas.read underscore excel. Kita akan panggil data ini, misalkan saya simpan dalam suatu variabel namanya kredit. Nah, kita panggilnya menggunakan pd pandas.read underscore excel. Kemudian kita kopikan direktori dari dot baik direktorinya.
baik direktorinya, kita akan panggil data, kemudian simpan ingat baik tabungan. Silakan nanti diinputkan, kemudian simpan ingat baik-baik direktorinya. Kita akan panggil data ini, misalkan saya simpan dalam suatu variabel namanya kredit. Nah, kita panggilnya menggunakan pd pandas.read_excel. Kemudian kita kopikan direktori dari data tersebut. read_excel. Kemudian kita kopikan direktori dari data tersebut. Tentunya diakhiri dengan nama file tanpa spasi dot ekstensinya XLSX. Dan yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan ataupun penulisan garis miring. Biasanya ketika kita copy dari direktorinya itu garis miringnya itu bukan yang seperti ini, tapi yang berlawanan arah. Jadi harus dibenarkan terlebih dahulu untuk garis miringnya. Oke, ketika sudah berhasil,
kita coba print kredit ini, maka akan muncul data ini, data kredit. Kemudian kita bisa misalkan datanya cukup banyak, kita hanya menampilkan data awalnya saja. Jadi kita bisa tuliskan print kredit, dalam hal ini nama variabelnya dot head kurung, maka akan muncul kredit dan dalam hal ini nama variabelnya dot head kurung, maka akan muncul data awal sebanyak 5 untuk data kredit ini. Untuk memanggil kolom tentu sama dengan sebelumnya, kita tuliskan kurung siku dan juga nama kolomnya, misalkan status. Kemudian di sini misalkan kita ingin memanggil data per observasi ataupun per responden, misalkan saya akan panggil responden yang kelima untuk data kredit. Kita bisa menuliskan nama variabelnya, dalam hal ini kredit dot ilog di sini. Artinya kita lihat lokasi dari data tersebut, yaitu pada kelima. Maka akan muncul statusnya apa, DP-nya apa, pekerjaan apa, dan sebagainya. Itu untuk pemanggilan satu data. Untuk pemanggilan beberapa data, kita bisa lihat misalkan saya ingin memanggil data yang kelima dan data yang kurang dari 10. Nah, ingat ini bukan data yang ke-10, tapi data yang kurang dari 10. Maka yang muncul di sini adalah 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya juga tidak ikut di sini. Itu untuk pemanggilan data berdasarkan kolom dan juga berdasarkan baris ya, berarti ini berdasarkan baris. Oke, kita buat juga misalkan describe, tapi di sini ada argumen tambahan include all. Nah, kalau misalkan kita ketikkan include all di sini, maka tidak memperhatikan baik data itu bertipe string ataupun bertipe numerik. Jadi di sini kita lihat ada status, ada count itu adalah banyaknya datanya. Nah, untuk data yang bertipe string, maka isiannya itu hanya di 3 ini. Ada unique, ada top, dan frekuensi. Kalau unique berarti data yang sifatnya unik, berarti beberapa data yang sama isiannya itu kita anggap satu. Karena status itu cuma ada AP dan RJ, maka uniknya ada 2. Kemudian top di sini berlaku untuk data unik tadi ya, dengan frekuensi yang banyak, yang maksimum. Ini frekuensi dari top ini yang RJ. Berarti RJ-nya ada sebanyak 8. Kalau misalkan datanya bersifat numerik, yaitu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu yang diisi adalah ukuran penyebaran dan pemusatan. Nah, untuk menuliskan di sini, misalkan bisa juga seperti yang tadi. Kalau misalkan kita tidak memperhatikan data yang bertipe string, kita cukup menggunakan .describe kurung, atau misalkan ini sifatnya sama saja ya, kita tuliskan exclude sama dengan kurung siku O di sini, maka akan hasilnya hanya kolom atau ya kolom dari data tersebut yang sifatnya numerik. Oke. Oke. Barangkali itu untuk materi pertemuan. Oke.
Oke, barangkali itu untuk materi pertemuan hari ini. Ini ada latihan. Yang pertama, kita buat sebuah modul Python, isinya ada fungsi densitas binomial, Bernoulli, dan Poisson. Kemudian jalankan modul tersebut dengan kasus tertentu. Tentunya ini sebagai contoh saja ya. Kan di fungsi densitas itu ada parameternya, berarti nanti isian datanya, misalkan X, dan juga parameternya. Berarti kita isikan, jalankannya itu X-nya berapa, misalkan, dan parameternya berapa. Kemudian, cari file data di internet dengan ekstensi Excel ataupun CSV. Nah, ketika tadi kita demonstrasikan itu filenya Excel, nah bagaimana CSV, silahkan teman-teman cari. Kemudian panggil data tersebut pada Python, kemudian lakukan identifikasi. Identifikasi itu yang tadi. Eh, Mungkin teman-teman bisa coba satu persatu dari min, kemudian teman-teman bisa cek, misalkan panggil Excel, nah bagaimana CSV.
file data di
di internet dengan ekstensi Excel ataupun CSV. Nah, ketika tadi kita demonstrasikan itu filenya Excel, nah bagaimana CSV? Silahkan teman-teman cari. Kemudian panggil data tersebut pada Python, kemudian lakukan identifikasi. Identifikasi itu yang tadi. Mungkin teman-teman bisa coba satu persatu dari min, kemudian teman-teman bisa cek, misalkan panggil per kolom,